102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, kembali mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita, yakni tafsir Al-Quran berdasarkan rujukan tafsir Jalalain. Untuk malam ini insyaallah kita akan lanjutkan ayat surah Al-Baqarah di dalam ayat 10, ayat 10, ayat 11 dan seterusnya. Ayat ini masih berkaitan dengan beberapa ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 kelompok perilaku manusia, khususnya pada saat ayat ini diturunkan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bersama-sama dengan Rasulullah, bersama dengan Nabi, sahabat Rasulullah. Mereka digolongkan sebagai orang yang beriman. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak keberadaan dan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan sebagai golongan orang yang ingkar, orang yang kafir. Dan kelompok yang ketiga yang juga tidak sedikit dari golongan tersebut adalah yang abu-abu. Dia, kalau kita lihat, yang tampak di dalam penglihatan di sekitar manusia adalah mereka beriman, tapi ternyata di dalam hatinya mereka bertentangan dengan apa yang mereka yakini, yakni yang demikian itu oleh Al-Quran, oleh ayat ini dikatakan kelompok golongan munafikun, orang munafik. Ayat ini masih berkisar tentang kaum munafik, orang yang menampakkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada saat pekan lalu kita sudah jelaskan, Allah mengatakan bahwa orang munafik itu ingin menipu Allah dan orang yang beriman. Padahal kata Allah, sebenarnya bukan Allah yang mereka tipu, tapi yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Oleh karena Allah pasti memberikan informasi kepada nabinya bahwa mereka sebenarnya itu hanya berpura-pura
beriman kepadamu wahai Muhammad. Itu salah satu. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perilaku, tentang perilaku mereka. Allah berfirman dalam ayat ini, fi qulubihim maradun. Di dalam hati orang-orang munafik itu, di dalamnya ada penyakit, ya, dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Karena itu Allah pun menambah penyakit yang ada dalam hati mereka. Itu. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan informasi bukan mereka ditutup hatinya oleh Allah sehingga tidak beriman, akan tetapi hati mereka itu ada penyakit di dalamnya sehingga Allah menambahkan penyakit itu yang ada di dalam hatinya. Itu sebenarnya sama dengan penjelasan tentang orang kafir. Allah berfirman, sawa'un alaihim anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun. Padamu yang kana mualangi kuritu peringatan atau KPRE yare gade mualangi kuritu peringatan de gagak kuritu perbedaanna. Mereka tidak mungkin percaya tentang apa yang Anda sampaikan terhadap mereka. Itu kata Allah. Kenapa? Khatamallahu, Allah telah menutup hati mereka. Pertanyaannya, kenapa Allah menutup hati mereka? Karena mereka menolak kebenaran yang Allah turunkan kepadanya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan mereka kafir karena Allah menutup hati mereka, bukan. Beda kan? Bukan. Tapi karena mereka menolak kebenaran, kemudian Allah menutup hati mereka sehingga dia tidak bisa mendapatkan hidayah itu. Itu ya. Jadi ini. Mari kita lihat. Kita lanjutkan. Fi qulubihim, di dalam hati mereka ada penyakit maradon. Fi qulubihim marad. Dalam tafsir ini dikatakan fi qulubihim maradon syakkon wa nifakon. Yani dalam hati mereka ada sifat syak. Apa itu syak? Yakni keraguan-raguan. Ragu tentang kebenaran yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ragu tentang kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Syakkon. Jadi mereka selalu ragu. Kemudian wanifak, dan dia nifak. Apa itu nifak? Yakni bertentangan dengan apa yang dia keluarkan, yang dia sampaikan, yang dia tampilkan dengan apa yang ada dalam hati mereka. Bahwa ini, maka dengannya yumarridu qulubahum, maka Allah pun atau maka dia diberi sakit hati itu dalam hati mereka, ditampakkanlah sakit hati mereka itu, ya, atau dengan kata lain ditambahkanlah penyakit itu di dalam hati mereka. Yumarridu qulubahum yad apuha, atau apa yud'ifuha, melemahkannya, atau hati mereka akan lemah. Yad apuha, ya. Fazadahumullahu marada, ini maka Allah pun menambahkan fazadahumullahu marada, maka Allah pun menambah penyakit yang ada dalam hatinya itu dengan penyakit-penyakit yang lain, ya, dengan penyakit-penyakit yang lain itu dalam ayat ini. Kenapa? Bima anzalahu, ini fazadahumullahu marada bima anzalahu minal qur'ani likuprihim bihi. Kenapa? Oleh karena apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka ingkari. Itu yang dimaksud. Ya, mereka ingkari.
Walahum azabun alim. Nah ini, walahum, dan bagi mereka azabun alim, siksa yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Bima ini, bima kanu yukazzibun. Kalau dalam Al-Quran, dalam mushaf yang kita baca itu bacanya bima kanu yakzibun, tapi ternyata dalam ilmu qiraat boleh dibaca bima kanu yukazzibun. Jadi boleh, jadi tidak salah kalau ada imam membaca ayat ini bima kanu yakzibun, dia baca dengan bima kanu yukazzibun. Kalau bima kanu yakzibun disebabkan karena mereka mendustakan atau mendustakan hati mereka. Kalau yukazzibun oleh karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya. Jadi yukazzibun dengan yakzibun. Ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat ayat selanjutnya. Jadi di sini dikatakan bitasdidi, boleh dengan tasdid. Itu tadi saya baca yukazzibuna. Jadi ada kazzaba yukazzibu, ya, kazzaba yukazzibu, yukazzibuna, berarti bitasdid, ditasdidkan katanya. Ya, ditasdidkan. Kalau ditasdidkan maka dia bermakna yakni yukazzibuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh juga bitahfifi bi qaulihim amanna. Bitahfifi seperti yang kita saksikan atau yang kita baca di dalam mushaf itu bimakanu yakzibun. Ya, itu boleh diringankan, bukan ditasdid seperti yang saya bacakan tadi, ya. Selanjutnya, wa iza qila lahum, ya, wa iza qila lahum yaro gare yaro atau kesana munafiq. Adapun orang-orang munafik itu, ya, wa iza qila lahum, kalau dia diberi informasi atau kalau dia dikatakan kepadanya, ya, kalau dia dikasih tahu, ya. Wa iza qila lahum, kalau dia dikasih tahu tentang sesuatu, ya. Apa itu misalnya? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dia dikasih tahu, wahai sahabatku, la tufsidu fil ardi, jangan engkau merusak bumi, ya, jangan engkau merusak alam. Itu jadi kalau dia dikasih tahu tentang informasi bahwa jangan engkau merusak alam, la tufsidu fil ardi bil kufri, dengan cara mengingkari Allah. Jadi mengingkari Allah sebenarnya itu adalah merusak tatanan, ya, merusak tatanan, merusak ekosistem, ya, jalannya alam ini, ya. Di sini dikatakan jangan engkau merusak bumi ini dengan cara mengkupuri nikmat Allah atau mengkafiri Allah, ya, mengingkari keberadaan Allah, ya. Wa ta'wiki anil iman, atau dengan kata lain menyimpang dari akidah, ya, menyimpan dari akidah, memusyrikan Allah, menduakan Allah, menyembah patung, menyembah selain Allah. Itu semuanya sebenarnya adalah, kalau dalam ayat ini dikatakan merusak alam, merusak, ya, merusak bumi. Jadi merusak bumi itu ternyata bukan hanya menebang pohon sembarangan, bukan, tapi ternyata termasuk diantaranya adalah melanggar aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada
bukti tentang merusak, ya, merusak alam itu. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki yang demikian. Ya. Kalau ya, jadi kalau orang munafik tadi ini dikatakan jangan engkau merusak alam, merusak bumi, apa jawabannya? Qalu, maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Saya tidak merusak, tapi saya justru memperbaiki alam. Apa yang Anda sampaikan itu justru saya sudah lakukan sebelumnya. Sebelum Anda sampaikan ke kami sudah lakukan. Itu kami sudah praktekkan. Itu kata mereka. Innama nahnu muslihun. Saya ini adalah orang yang berbuat baik terus. Saya ini begini-begini, ya, itu alasan mereka. Walaisa ma nahnu bihi bipasadi kalau Allah Ta'ala raddan alaihim. Padahal kata Allah, sebenarnya apa yang dia akui bahwa dia adalah orang yang melestarikan alam, ya, adalah orang yang melestarikan. Saya ini adalah orang yang selalu memperhatikan pelestarian alam ini. Maka Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, raddan alaihi, sebagai jawaban atau penolakan pengakuan dari mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala isengi menang, ingatlah. Ala, ingatlah. Innahum humul mufsiduna, sebenarnya mereka itu adalah kelompok yang telah merusak alam itu sendiri. Walakin la yasyurun, akan tetapi mereka tidak sadari, ya. Jadi mereka tidak sadar tentang apa yang mereka perbuat, meskipun pengakuan mereka, saya ini atau kami ini adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, atau mempertahankan pelestarian alam ini. Maka Allah mengatakan atau menjawab pengakuan mereka, membantah pengakuan mereka, sebenarnya tidak. Apa yang mereka sampaikan itu adalah tidak benar, tapi justru mereka sebenarnya adalah perusak. Walakillah yasurun, meskipun mereka tidak sadar tentang apa yang mereka perbuat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam ayat lanjutan, wa iza qila lahum, apabila kembali disampaikan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka, apa itu? Aminu atau peko, berimanlah kalian, ya. Wahai manusia yang mengaku dirinya sebagai golongan kami, ya, apabila disampaikan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian. Kama amanan nas, ya, berimanlah kalian sebagaimana berimannya kebanyakan manusia. Atau dengan kata lain, berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat Rasulullah, ya kan? Jadi wa iza qila lahum aminu kama amanan nas ashabun nabi, di sini dikatakan ashaban nabi. Apabila dikatakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat Nabi SAW. Apa jawaban mereka? Qalu, maka mereka pun menjawab, anu minu kama amanas supaha, bagaimana mungkin kami beriman seperti mereka, padahal mereka itu adalah kelompok orang yang bodoh. Jadi mereka itu mereka itu menuding semua pengikut Rasulullah, semua pengikut Nabi adalah orang-orang yang membodohi dirinya. Kenapa? Karena menurut mereka Nabi Muhammad, ya, menurut mereka Muhammad itu adalah hanya mengaku-ngaku,
kalau dia itu dikasih wahyu oleh Tuhannya, kan begitu ya, oleh Tuhannya. Jadi semua orang yang mengikuti Muhammad itu adalah orang bodoh. Maka pada saat Allah mengatakan, mengatakan ayat ini, jika engkau sampaikan kepada mereka berimanlah seperti orang orang dekatnya Muhammad, maka pasti mereka menjawab, bagaimana mungkin saya mau beriman seperti mereka, padahal atau mengikuti seperti mereka. Mereka kan orang bodoh. Nah saya ini orang pintar, masa saya mau seperti orang bodoh? Kayak gitu ya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa iza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti berimannya banyak orang, yakni di sekitar para sahabat, qalu, maka mereka pun menjawab, anu minu kama amanas sufaha, bagaimana mungkin saya harus beriman seperti orang-orang bodoh yang Anda tunjuk. Itu amanas sufaha, al juhal, yakni orang bodoh. La naf'alu kafi'lihim, saya tidak mungkin melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Itu maksudnya. Jadi bagaimana mungkin saya harus bersikap, saya harus berbuat seperti apa yang mereka perbuat, padahal mereka itu adalah orang bodoh. Tidak mungkin saya ikuti jejaknya mereka. Itu kata mereka, ya kan, dalam ayat ini. Maka Allah pun menjawab, qala ta'ala, maka Allah pun menjawab dari apa yang mereka sampaikan itu sebagai jawaban dari pernyataan mereka. Apa kata Allah? Allah, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka itu humus sufaha, justru merekalah yang masuk golongan orang yang bodoh. Ya, jadi kalau mereka ini tadi orang yang sakit, ada penyakit dalam hatinya, kalau diajak beriman seperti berimannya para sahabat, maka mereka tidak mungkin melakukan itu karena sudah mengakui atau meyakini kalau di sekitar sahabat yang percaya kepada Nabi adalah orang-orang bodoh. Maka Allah mengatakan sebenarnya mereka itulah kelompok orang yang bodoh. Kenapa? Oleh karena mereka tidak mengikuti hidayah yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW. Ya. Ala innahum sunna walakin la ya'lamun, mereka itulah adalah kelompok orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, meskipun mereka tidak menyadarinya. Ya. Jadi walakin la ya'lamun, akan tetapi la ya'lamuna, mereka tidak tahu atau tidak menyadarinya. Apa itu? Zalika, yang demikian itu. Nah, kita lanjutkan. Wa iza laku, ya, dalam ayat ya, wa iza laku. Padahal sebenarnya kata laku itu dalam Al-Quran asal katanya wa iza lakiyu. Jadi asal katanya itu lakiyu. Tapi kenapa laku? Ini kaedah atau apa ya? Aturan lain ya, aturan lain dalam bahasa Al-Quran tentu saja, yakni qawaidul lugatil arabiyah. Ya, demi untuk ya, kalau dibaca maka daki wa iza laqiul ladzina liwa susana tepu. Demi untuk memudahkan bacaannya itu, maka lakiu tadi dibaca menjadi laku. Jadi kapunya yang tadinya berbaris di bawah di dhammah. Di sini dikatakan menurut pengarang kitab tafsir ini, ya, di sini beliau katakan wa iza laku asluhu asalanna kuritu laku, yakni lakiu. Ya, lakiu huzipatid dhammatu, dibuang dhammanya tadi itu, yakni yu, lakiu ya, lakiu yu nya
ya hudzifatid dammatu li istingkali ya oleh karena sangat susah ya atau sangat berat ya disebutkan summal ya li ittika iha sakina ma'al wawi ya lakiyu ya kemudian di situ yang tadinya di dhamma menjadilah untuk memudahkan atau untuk meringankan penyebutannya, maka disebutkan atau ditulis dalam Al-Quran dalam mushaf, yakni laqul lazina amanu. Apa maknanya? Nah ini wa iza laqul lazina amanu, mereka itu orang yang munafik tadi, apabila ketemu, apabila berjumpa, laka berjumpa ya, apabila mereka berjumpa, alladzina amanu, berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Jadi kalau dia berjumpa, kalau dia ketemu dengan para sahabat Rasulullah, berjumpa dengan orang beriman ya, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, apa katanya? Qalu, maka mereka mengatakan amanna, maka kami juga beriman kepada Rasulullah. Itu jadi apabila dia berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengaku beriman. Ini akan tetapi, nah, kata Allah, wa iza khalau ila syayatinihim, tapi kalau dia kembali kepada kelompok mereka, syayatinihim, jadi syayatinihim makna tompokuluna setanna narek korewa iri kelompok setanna. Sebenarnya yang dimaksud di sini wa iza halau ilaya syayatinihim, apabila mereka kembali kepada pemimpin mereka. Jadi syayatin di sini, pemimpin di sini disebutkan oleh Allah sebagai setan-setan mereka. Jadi pembesar-pembesar mereka. Mereka itulah yang terus-menerus mempengaruhi mereka. Sehingga dikatakan di sini wa iza halau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada kelompok setan-setan mereka, ru'asaihim, pemimpin-pemimpin mereka, ya kan? Qalu, maka mereka pun menyatakan kepada kelompoknya itu, inna ma'akum, saya tetap konsisten dengan apa yang menurut perjanjian kita, apa yang pernah kita sepakati bersama. Itu ya. Jadi kalau dia ketemu dengan orang beriman, dia mengaku beriman, tapi ternyata setelah kembali kepada golongan mereka, maka mereka mengatakan, maka kami tetap konsisten, kami tetap bertahan di dalam akidah yang sama Anda yakini. Itu mereka. Ya. Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami ini adalah bersamamu fiddin, dalam hal akidah. Ya. Innama, hanya saja mungkin Anda pernah mendengar katanya dia ya. Dia sampaikan kepada kelompoknya, mungkin Anda pernah mendengar berita-berita bahwa saya mengaku beriman di hadapannya mereka. Ya, di hadapannya mereka, apa kata orang tersebut? Dia mengatakan, ya, innama nahnu mustasiun, sesungguhnya sebenarnya
kami itu kepada mereka itu hanya mengolok-olok, mengejek-ejek, ya. Jadi mengolok-olok artinya berpura-pura. Jadi berpura-pura beriman di hadapan mereka. Jadi kalau Anda pernah mendengar bahwa saya ternyata mengaku sebagai orang beriman di hadapan mereka, sebenarnya hanya main-main ji. Ya, hanya main-main, pura-pura ji. Jadi tetap hati kami masih tetap berada di dalam hati kamu, kata kalian. Jadi masih tetap itu ya, masih tetap konsisten dengan dengan perjanjian kita sebelumnya. Itu kata mereka. Menurut di hadapan golongan mereka. Innama nahnu mustaziun, yakni kami ini hanya kami hanya mengolok-olok bihim mereka atau mengejek mereka, ya, pura-pura dengan mereka biizharil iman, dengan cara bagaimana, yakni menampakkan keimanan di hadapan mereka, pura-pura beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang mereka yakini, padahal sebenarnya hati kami tidak seperti itu. Itu. Jadi itu dia sampaikan kepada teman, kepada syaitan-syaitan mereka. Ya, kemudian innama nahnu mustaziun. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, Allahu yastahzi'u bihim. Allah sebenarnya Allah lah yang mengolok-olok mereka, yakni yujazihim bistihzaihim, membalas, ya. Jadi Allah membalas ejekan mereka, membalas permainan mereka, membalas pura-pura keimanan yang mereka tampakkan di hadapan orang beriman. Jadi Allah, itu Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas apa yang mereka tampakkan berbeda dengan apa yang mereka yakini. Wa yamudduhum, kemudian membiarkan mereka bitugyanihim, di dalam kesesatannya. Kenapa? Bitajawuzihimul hadda, oleh karena mereka telah melanggar batasan-batasan bil kufri, dengan mengkafiri atau dengan keingkaran mereka, yakmahun, ya. Jadi bitugyanihim yakmahun, mereka itu Allah membiarkan di dalam kesesatan mereka, ya. Jadi mereka Allah membiarkan, ya, Allah membiarkan dalam kesesatan mereka, ya, taraddaduna tahayyuran hal, ya. Kemudian ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli. Jadi rupanya jadi ishtara di sini sebenarnya adalah menukar. Ya, biasanya kan kalau kita berbelanja kan ada pertukaran antara alat tukar dengan barang yang kita tukar, kan gitu. Maka Allah menyebutkan atau Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan kalimat ishtara, jadi mengganti, ya. Di sini, ya. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka sebenarnya itu telah membeli atau telah menukar, ya, telah menukar kesesatan itu dengan hidayah, dengan petunjuk. Jadi apa maksudnya? Kenapa justru Allah mengklaim orang munafik itu, kata Allah, sebenarnya mereka membeli kesesatan yang dia bayar. Apa alat bayarannya? Ayat bayarannya adalah huda.
Kenapa kira-kira? Oleh karena mereka tahu dalam hatinya kan ada, dalam hatinya ada kebenaran, dalam hatinya ada petunjuk, dalam hatinya ada iman, ya kan? Dalam hatinya ada iman, tapi dengan iman itu mereka jadikan untuk membayar yang bertentangan dengan hati mereka itu, sehingga Allah mengatakan sebenarnya praktek mereka pada hakikatnya mereka telah membeli kebenaran, membeli kesesatan dengan kebenaran, dengan kebenaran. Kenapa? Karena sejak dia lahir, tidak ada kan manusia di bumi ini, tidak ada manusia di dunia ini, dia itu tanpa dia mengakui sebuah kebenaran yang absolut, ya kan? Saya kira dalam hadis dikatakan setiap manusia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu, setiap manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya, yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi suci yang dimaksud di sini oleh hadis berbeda dengan kesucian atau fitrah yang dipopulerkan oleh ahli pendidikan, ya kan? Kalau ahli pendidikan suci itu kan adalah tanpa ada goresan apa-apa. Jadi dia merupakan kertas putih tanpa ada goresan, kan begitu ya? Itu kalau dalam ilmu pendidikan, ya. Tapi kalau dalam Islam, fitrah yang dimaksud di situ adalah fitrah kesucian itu sudah ada isinya, yakni kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Jadi semua anak, semua bayi yang baru lahir, dia pasti mengakui kalimat fitrah itu sendiri, yakni la ilaha illallah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Akan tetapi orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang merubah akidah yang mereka anut itu dari hatinya, dari dasarnya menjadi apakah dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Jadi memang sudah ada. Makanya dalam hadis ini kalimat fitrah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Oleh karena ada sambungan hadis yang menjelaskan tentang yang demikian. Nah, kita lanjut. Dalam ayat ini inna minal mustahzi'un, kemudian wa yamutu bitawayamanun ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Mereka itu sebenarnya telah membeli atau telah menukar kesesatan itu dengan harga yang sangat mahal, yakni hudan, petunjuk. Istabdaluha. Mereka menggantinya petunjuk itu dengan dalalah. Ya. Fama rabihat tijaratuhum, maka apa yang mereka lakukan? Tidak ada rabihah, tidak ada keuntungan yang mereka dapat dari hasil perdagangan mereka. Ya, jadi pertukaran mereka. Jadi fama rabihat tijaratuhum, maka tidak ada sedikit pun keuntungan yang mereka dapat dari hasil perniagaan mereka. Artinya tadi tukar tentang hidayah dan dolalah tadi, tidak ada sedikit pun apa yang mereka dapatkan, keuntungan sedikit pun mereka tidak dapatkan dalam dalam pertukaran mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, marabihu biha bal khasiru, tidak ada sedikit pun apa yang mereka dapatkan dari keuntungan, bahkan hasiru limasirihim ilan nari,
bahkan kerugian semata yang mereka dapatkan, limasirim karena mereka akan kembali ila nari, masuk ke dalam sanksi di akhirat nanti ya, sanksi yakni di akhirat nanti yakni neraka, al-mu'abbadatu alaihim, yang kekal di dalamnya. Itu kata Allah atau dalam ayat ya. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tentu saja petunjuk yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah petunjuk berupa taufik. Kenapa? Ya, oleh karena mereka mengabaikan petunjuk Al-Quran, mereka mengabaikan hidayah dari Nabi SAW, makanya Allah tidak mungkin memberikan hidayah berupa taufik seperti yang di dalam ayat ini. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya dan kemudian bima fa'alu, mereka tidak mungkin mendapatkan petunjuk dari apa yang mereka perbuat. Masaluhum, ini mari kita lihat perumpamaan mereka. Perumpamaan di sini katakan sifatuhum fi nifaqihim, perumpamaan sifat mereka, yakni yang mereka tampakkan bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa kata Allah? Seperti apa yang mereka lakukan itu perumpamaannya ini. Allah memberikan perumpamaan. Apa perumpamaannya? Kama salil lazis tauqadanara. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Ya, jadi di sebuah gelap gulita, di sana orang-orang tadi itu yang sementara dalam kegelapan, mereka pun atau dia pun mencari sesuatu untuk bagaimana bisa mendapatkan cahaya. Maka dia pun berusaha untuk menyalakan api. Jadi orang munafik katanya itu seperti itu perumpamaannya. Seperti orang yang ada di dalam kegelapan, kemudian dia mencari mencari cahaya dari api ya, dari api yang mereka nyalakan. Ya, kama salil lazis tauqadanara, seperti orang yang sedang menyalakan api. Ya. Falamma ada'at ma haulahu, pada saat api itu menerangi di sekitarnya, jadi maluak nih ya, maluak nih denre apiro, kemudian maka tidak lagi gelap di sekitarnya, sudah terang ya. Pada saat menerangi di sekitar ya, di sekitar api tersebut, bagaimana hasilnya? Falamma ada'at ma haulahu zahaballahu, maka Allah pun ya, setelah api itu meneranginya, zahaballahu binurihim, maka Allah pun kembali mengambil cahaya api itu, atau dengan kata lain memadamkan ya. Allah pun mematikan api yang mereka nyalakan. Itu perumpamaannya. Jadi perumpamaan orang munafik adalah seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu ada di sekitarnya, maka pada saat itu dia api itu Allah ambil api itu dan padamlah api itu. Itulah perumpamaan orang yang dimaksud oleh tadi ini birumi. Ya, di sini dikatakan falamma ada'at ma haulahu
Tatkala api itu menerangi di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah pun mengambil api itu atau mengambil cahayanya, wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa lagi kembali melihat apa yang dia dapatkan atau apa yang dia cari. Kenapa? Karena dalam kegelapan. Itulah perumpamaan orang-orang yang meninggalkan hidayah tadi, yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai cahaya Allah. Maka Allah mengatakan orang yang seperti ini adalah mereka yang meninggalkan cahaya sendiri, cahaya yang dia yang dia nyalakan sendiri. Kenapa? Karena perbuatan mereka. Mudah-mudahan apa yang ada yang disampaikan atau dalam ayat ini, ya kita masuk dalam kelompok yang pertama tadi, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam kelompok yang kedua dan juga kelompok yang ketiga, selalu berada dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita berada dalam kelompok, dalam golongan orang yang selalu berada dalam petunjuk Allah, dan kita selalu berada dalam golongan orang yang selalu mendapatkan keberuntungan di dunia, insya Allah tentu saja adalah lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi wa rabbana. Allahumma rabbana zalamna anfusana, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ajrna wa atul muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now, another hour right here, right now on www.radiomesra.com. Number 1 Internet Radio Station.